Halo nakama, apa kabar? Welcome to my channel Reza Fahmi. Di video kali ini, saya akan membahas review manga One Piece chapter 990 yang baru rilis beberapa jam yang lalu. Oke, seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan bel lonceng notifikasinya agar notifikasi seputar video baru dari Mimin langsung masuk ke HP kamu. Oke, kalau sudah, langsung saja tonton videonya sampai habis. Let's go. Oke nakama, langsung saja kita masuk ke pembahasan ceritanya. Judul manga One Piece chapter 990 kali ini adalah Prajurit Penyendiri. Cover story masih melanjutkan perjalanan dari keluarga Cemara, yaitu Kaponegang BJ. Di cover story kali ini memperlihatkan Lola dan Chiffon ingat bagaimana Big Mom dulu memberitahu mereka bahwa ayah mereka selalu merangkak kembali, tidak peduli berapa kali dia mengusirnya. Jadi Lola dan Chiffon mempercayai Pound dan melemparkan tali padanya. Panel pertama memperlihatkan bagaimana Sasaki bisa terbebas dari ikatan besi yang dilakukan oleh Kyoshiro atau Denjiro di manga One Piece chapter 982 kemarin. Dia bisa terbebas karena serangan dari pedang Elbaf yang dilakukan oleh Big Mom saat dia mengamuk di panggung pesta, dan serangannya mampu menumbangkan pohon raksasa tempat Sasaki ditahan, yang jaraknya cukup jauh dari tempat Big Mom berada. Kemudian panel pun berpindah ke atap Onigashima. Di sana kita diperlihatkan bagaimana kondisi para suku Ming. Oke, di sini para suku Ming sudah berubah ke wujud sulongnya ya. Yang di chapter 988 kemarin melawan pasukan Kaido dan juga Jack yang sudah berubah ke mode Zoan-nya dan berhasil menyerang para Ming. Kinemon yang melihat para Ming terluka kemudian melangkah maju untuk menghadapi Jack. Di saat Kinemon akan mengambil katananya dari sarungnya, tiba-tiba dari belakang Inuarashi dan Nekomamushi menahannya. Keduanya berubah menjadi wujud sulong, tapi kita hanya diperlihatkan dalam bentuk siluetnya saja. Melihat Inuarashi dan Nekomamushi yang berubah ke bentuk sulong, Jack pun meneteskan keringat dari wajahnya. Dengan cepat, Inuarashi dan Nekomamushi langsung menyerang Jack. Apakah Jack di sini akan kalah? Mimin rasa tidak. Seperti yang kita ketahui, Jack adalah orang yang sangat licik. Dia akan melakukan segala cara agar bisa menang atas lawannya. Cara licik ini sudah kita lihat saat di Arc Zou, ketika Jack menyerang para Ming. Saat Jack tersudut dan mulai kewalahan karena serangan dari Ming, tiba-tiba Jack menyemprotkan gas beracun ke arah Ming. Dengan seketika, para Ming langsung tak sadarkan diri. Nah, di pertarungan kali ini, cara licik apalagi yang akan Jack keluarkan? Mungkin kita bisa lihat di chapter selanjutnya yang akan rilis 2 minggu lagi, karena minggu depan One Piece libur. Kemudian panel pun berpindah lagi ke dalam tengkorak raksasa, yaitu tepatnya di panggung pesta. Di atas panggung eksekusi terlihat King sedang memegang Denden Mushi dan memanggil para Tobiropo. Di sebuah ruangan terlihat D-X-Drake dan Hawkins sedang bersama. Kemudian Drake bertanya kepada Hawkins yang sedang memegang kartu ramalannya, Kau sedang meramal apa? Kemudian Hawkins menjawab, aku sedang meramal kemungkinan pria itu bertahan hidup sampai esok hari hanya 1%. Pria yang dimaksud Hawkins tersebut adalah Drake. Di satu sisi, para Tobiropo langsung mengangkat panggilan yang masuk dari King. Dan kemudian King berkata, seperti yang kalian tahu, situasi di sini sudah berubah dengan cepat. 5.000 orang menyusup dalam perjamuan besar kita yang dihadiri oleh 30.000 orang. Ini adalah kesalahan terbesar dalam sejarah Onigashima. Dan King memerintahkan Tobiropo untuk menghentikan pencarian Yamato dan meminta mereka untuk menahan semua orang dari aliansi Luffy yang ingin pergi ke atap Onigashima untuk melawan Kaido.
Di sisi lain, Wushu muncul di ruangan Drake dan meminta Drake untuk datang dan membantunya karena akan sulit menangani ini sendirian. Kemudian Drake bertanya, "Apa maksudnya?" Lalu Wushu menjawab, "Ini adalah kesempatan yang baik. Aku ingin membunuh orang yang ingin aku bunuh. Mari kita pergi untuk melihat Queen." Kembali ke panggung utama, para samurai menghancurkan bawahan Kaido. Kemudian para ninja Oni Wabanshu muncul dan menyerang para samurai. Di satu sisi, terlihat Fukurokucho membelakangi pertempuran dan berjalan ke tempat lain. Di sisi lain, para samurai mencoba untuk menyerang Numbers. Karena ukuran Numbers yang super duper besar, akhirnya para samurai menyerang kakinya untuk membukakan jalan bagi kru Mugiwara agar bisa sampai ke kastil, dan mereka harus menyimpan kekuatan mereka untuk pertempuran melawan Kaido. Tiba-tiba, dua Numbers mengayunkan gada besinya dan menyerang para samurai. Akan tetapi, Zoro dengan cepat memotong satu tongkat menjadi dua bagian dengan kedua pedangnya, dan Jinbe menghentikan yang lain dengan satu tangan. Kemudian Luffy berlari dan berkata, "Kalian tidak perlu memaksakan diri begitu. Monster segitu doang. Saat itu kami membutuhkan seluruh kru untuk mengalahkan salah satu dari ini. Tapi sekarang sudah berbeda." Mendengar perkataan ini, para kru Mugiwara dari Sanji, Zoro, dan Robin tersenyum. Kemudian Brook berkata, "Yo ho ho ho," dan Usopp pun kaget. Kemudian Luffy berubah ke bentuk Gear Force mode Bonceman. Kakek Hyogoro yang melihat penampilan Luffy mengingatkan dia pada Myoo. Myoo adalah nama dewa dalam ajaran Buddha. Penampilannya mirip sama Luffy yang lagi dalam mode Gear Force-nya. Di sisi lain, Drake yang sedang dipukuli dengan berdarah di wajahnya di depan Queen dan dikelilingi oleh Wushu dan juga Hawkins. Terungkap bahwa orang yang ingin mereka bunuh selama ini adalah DX Drake. Queen diberitahu oleh seseorang bahwa mereka melihat Drake membebaskan Trafalgar di Waterloo dari penjara Rasetsu. Hawkins juga mengatakan dia curiga karena hanya Drake yang bisa melakukannya. Mereka bertanya kepada Drake untuk siapa dia bekerja dan apa tujuannya. Lalu Drake tidak menjawab pertanyaan tersebut dan kemudian melarikan diri. Drake berpikir bahwa tidak ada jalan keluarnya sekarang. Dia tidak bisa lari kemana-mana dan dia juga tidak bisa kembali ke angkatan laut. Tapi kemudian dia mengingat apa yang Kobe ceritakan tentang Luffy. Kemudian Drake melompat turun dari panggung eksekusi dan menyerang salah satu Numbers dengan jurus andalanya, yaitu Excalibur. Pada saat yang sama, Luffy menyerang Numbers lain dengan jurus Gomu Gomu no Kongan. Kedua serangan tersebut menjatuhkan Numbers. Kemudian Drake menghampiri Luffy dan berkata, "Mugiwara no Luffy, aku adalah seorang prajurit penyendiri karena alasan tertentu. Tolong izinkan aku bertarung bersama kalian." Luffy yang mendengar perkataan tersebut sontak terkejut dan menjawab, "Hah?" Dan panel pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu untuk review manga One Piece chapter 990 kali ini. Untuk minggu depan One Piece libur dulu karena Oda Sensei waktunya libur. Mungkin segitu dulu. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Oke, see you on the next video dan goodbye.